Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Rizky Med. Kita akan membahas kelanjutan pembahasan soal-soal STAN tahun 2017 gitu ya. Tapi sebelumnya klik like, subscribe, dan share supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, langsung saja kita akan memasuki soal nomor 68. Soal nomor 68 ini soal tentang kecepatan. Soalnya adalah Joni bersepeda ke sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Ternyata bekal Joni tertinggal sehingga ibu Joni mengantarkan bekal tersebut. Jika ibu Joni berangkat 10 menit kemudian mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam, setelah berapa kilo ibu Joni berhasil menyusul Joni gitu ya. Nah, soal-soal seperti ini sering muncul di soal STAN gitu ya. Yaitu soal tentang apa? Soal tentang menyusul dan berpapasan. Kebetulan untuk kasus nomor 68 soal tentang menyusul. Kalau menyusul, saya kasih judul menyusul gitu aja ya, biar memudahkan. Nah, jika ada seseorang di A dan ada seseorang di B gitu ya. Nah, dengan jarak tertentu, misalkan jaraknya saya namakan S. Yang B berjalan ke arah kanan gitu ya. Yang B dengan kecepatan B dan yang A menyusul B dengan arah yang sama dengan kecepatan A. Yang jelas kecepatan A lebih besar dari kecepatan B supaya dia bisa menyusul. Jika ada A menyusul B dengan kecepatan VA, sedangkan B kecepatan VB dan jarak antara A dengan B adalah S, maka waktu yang diperlukan untuk A berhasil menyusul B adalah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, kecepatan di sini VA dikurangi VB seperti itu, gitu ya. VA dikurangi VB. Ini untuk kasus menyusul. Nah, yang kedua bisa jadi nanti ada kasus yang berpapasan. Berpapasan seperti apa? Misal ada A dan B. Ada seseorang berada di posisi A dan seseorang yang lain berada di posisi B. Mereka berjarak S misalkan. Yang A mendekati B dengan kecepatan VA, sedangkan B mendekati A dengan kecepatan VB. Gitu ya. Maka waktu yang diperlukan supaya A dapat bertemu dengan B adalah T sama dengan jarak bagi kecepatan. Namun kecepatan di sini adalah VA ditambah VB. Kalau tadi VA dikurangi VB gitu ya. Ini untuk kasus-kasus menyusul. Artinya apa? Ketika ada soal-soal tentang menyusul atau berpapasan, yang bisa kita cari adalah waktunya gitu ya. Yang bisa cari kita pertama kali adalah waktunya gitu. Yuk coba kita lihat soal 68. Tadi Joni bersepeda ke sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Gitu ya. Joni bersekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Namun 10 menit kemudian ibunya menyusul. Berarti saat 10 menit kemudian, nah, Joni sudah bukan lagi di posisi di rumah. Joni anggaplah di sini posisinya, gitu ya. Nah, 10 menit kemudian Joni sudah berada posisi ini, ibunya menyusul. Gitu ya. Joni tadi kecepatannya 20 km per jam, gitu ya. 20 V1 gitu ya. 20 km per jam. Sedangkan ibunya menyusul dengan kecepatan V2 gitu ya, yaitu 30 km per jam. Pertanyaannya adalah berapa kilo ibu Joni berhasil menyusul Joni. Nah, sebelum kita tahu berapa kilo ibu Joni dapat menyusul Joni, yang harus kita lakukan adalah selama 10 menit sebelum ibu Joni menyusul Joni, selama 10 menit Joni dengan kecepatan 20 km per jam sudah menempuh berapa jaraknya dulu. Gitu. Jadi yang harus kita cari adalah jarak antara ibu dengan Joni saat mereka berdua sama-sama bergerak gitu ya. Nah, jarak antara ibu dengan Joni dapat dirumuskan dalam S sama dengan V kali T. V-nya siapa? V-nya Joni jelas. Kenapa? Karena Joni yang bergerak.
Berarti V-nya 20 sedangkan waktunya 10 menit. 10 menit itu sama dengan 1/6 jam. Gitu ya. Jadi jarak antara Ibu Joni dengan Joni adalah 20/6 atau kalau kita bagi 2 10/3. Ini adalah jarak antara Ibu Joni dengan Joni. Nah, sedangkan waktu yang dibutuhkan, karena tadi kalau sudah ketemu dengan jarak, yang bisa kita cari adalah waktunya dulu. Waktu yang dibutuhkan Ibu Joni untuk bisa menyusul Joni dengan jarak sekian berapa? Gitu. Maka kita harus cari waktunya. Nah, mencari waktu rumusnya adalah S per V. Tapi V-nya di sini adalah V2 min V1. Kenapa? Karena kasus menyusul seperti tadi. Nah, S-nya 10/3, V2 dikurangi V1, 30 dikurangi 20. Nah, 30 dikurangi 20 itu kan 10 ya. Jadi bisa kita hilangkan. Jadinya waktu yang diperlukan adalah 1/3 jam. Nah, dengan waktu 1/3 jam, berapa kilo Ibu Joni berhasil menyusul Joni? Yang ditanyakan adalah jarak Ibu menyusul Joni. Berapa kilo Ibu Joni berhasil menyusul Joni? Ya, untuk mencari berapa kilo waktu yang dibutuhkan, berapa kilo jarak tempuh Ibu Joni, berarti mencari jarak. Jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatan siapa? Kecepatan Ibu Joni. Berarti kecepatan Ibu Joni selama 1/3 jam. Nah, 30 dibagi 3 sama dengan 10 km. Berarti jawaban untuk soal nomor 68 adalah B. Seperti itu. Gitu ya. Jadi urutannya yang harus kita cari, kita tuju adalah T-nya dulu. Nah, berapa waktu saat Ibu Joni dapat menyusul Joni, seperti itu. Namun karena di sini jaraknya belum diketahui, jaraknya kita cari dulu. Baru waktunya ketemu, setelah waktunya ketemu yang diminta jaraknya Ibu Joni, berarti menggunakan kecepatannya Ibu Joni. Seperti itu. Ini soal nomor 68. Next untuk soal berikutnya. Nomor 69. Pesawat P tinggal landas pada pukul 2 dan terbang dengan kecepatan X. Pesawat Q tinggal landas pada pukul 3.30 dengan rute yang sama dengan P, tetapi kecepatan Y. Jika Y lebih besar daripada X, maka berapa jamkah setelah pukul 3.30 pesawat Q akan menyusul P? Jadi ilustrasinya seperti ini. Pada pukul 02.00, sebuah pesawat mulai tinggal landas, gitu ya. Anggaplah pesawatnya seperti ini, ini jalurnya. Pesawat P mulai tinggal landas. Sedangkan dengan kecepatan X gitu ya. Sedangkan pada pukul 3.30 gitu ya. Sedangkan pada pukul 3.30 pesawat Q menyusul P. Berarti pesawat Q baru tinggal landas pada pukul 3.30. Sedangkan pada pukul 3.30 yang pasti pesawat P sudah tidak pada posisi awal. Berarti posisi P sudah di sini. Ini pada posisi 03.30 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah jika kecepatan pesawat P adalah X dan kecepatan pesawat Q adalah Y, dengan Y lebih besar dari X, maka berapa jamkah setelah pukul 3.30 pesawat Q akan menyusul P? Yang ditanyakan adalah waktu Q untuk menyusul P. Berarti kita harus tahu dulu jarak jam 2 sampai jam 3.30 yang ditempuh oleh P itu berapa. Dan kita tahu yang namanya jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya siapa? Jelas kecepatannya P, yaitu X, karena yang bergerak P. Waktunya berapa? Dari jam 2 sampai jam 3.30, 1,5 jam atau 3/2 jam. Berarti jarak yang ditempuh oleh P selama jam 2 sampai jam 3.30 adalah 3/2 X gitu. Nah, setelah jaraknya ketemu, baru yang kita cari adalah waktunya. Waktu yang ditempuh oleh Q supaya bisa menyusul P, yaitu T sama dengan, karena ini kasus menyusul, rumusnya adalah jarak bagi kecepatan, tapi kecepatannya kecepatan Q dikurangi kecepatan P.
gitu ya. Jaraknya di sini 3/2 X. Kecepatan Q-nya Y, kecepatan P-nya X. Berarti duanya bisa diturunkan atau kalikan 2 masing-masing. Jadi 3X dibagi 2 kali Y min X gitu ya. Ini untuk waktu yang dibutuhkan pesawat Q biar dapat menyusul B. Berarti jawabannya adalah seperti itu gitu ya. Mudah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 70. Dewi berlari dengan kecepatan 3 km per jam dan beristirahat selama 10 menit setiap 1,5 jam. Jadi Dewi berlari kecepatannya 3 km per jam, tapi setiap 1,5 jam istirahat 10 menit. Sedangkan Desi berjalan dengan kecepatan 2 km per jam tanpa beristirahat selama 3 jam. Berarti Desi akan beristirahat setelah 3 jam gitu ya. Apabila keduanya memulai dari tempat dan waktu yang sama, maka jarak keduanya setelah 2,5 jam perjalanan adalah berapa? Nah, yang ditanyakan adalah jarak keduanya setelah 2,5 jam. Artinya kita harus menghitung Dewi menempuh berapa kilometer setelah 2,5 jam, begitupun dengan Desi menempuh berapa kilometer setelah 2,5 jam. Nah, kita lihat Desi di sini. Ya. Nah, untuk Desi itu berjalan dengan kecepatan 2 km per jam tanpa beristirahat selama 3 jam. Artinya yang ditanyakan hanya 2,5 jam, berarti Desi tidak beristirahat sama sekali. Maka yang bisa kita cari jaraknya dengan mudah adalah jaraknya Desi terlebih dahulu. Dan kita tahu yang namanya jarak itu rumusnya adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya Desi 2 km per jam, waktunya 2,5 jam. Berarti jarak yang ditempuh adalah 5 km. Itu untuk Desi gitu ya. Nah, untuk Dewi sendiri gitu ya. Nah, untuk Dewi sendiri, Dewi berlari dengan kecepatan 3 km per jam dan beristirahat selama 10 menit setiap 1,5 jam. Berarti kalau yang ditanyakan 2,5 jam, Dewi sudah beristirahat 1 kali. Gitu ya. Berarti waktu tempuhnya setelah 2,5 jam, 2,5 jam itu kan 30 menit. Berarti yang ditempuh hanya 2,5 dikurangi 10 menit gitu. Berarti waktu yang ditempuh oleh Dewi, waktunya itu hanya 2,5 jam dikurangi 10 menit. Kenapa dikurangi 10 menit? Buat istirahat. Gitu ya. Nah, 2,5 jam 10 menit itu sama dengan 1/10 gitu ya. Dikurangi 2, berarti 2,5 jam 2 jam 30 menit lah kata-kata gitu. 2 jam 30 menit. 2 jam gimana ya? Saya coret ya. 2 jam 30 menit dikurangi 10 menit berarti 2 jam 20 menit. Kalau 2 jam 20 menit, 20 menit itu 1/3, berarti 1/3 jam atau 7/3 jam. Nah, berarti waktu yang ditempuh oleh Dewi adalah 7,3 jam. 7/3 jam maksud saya. Jadi tidak 2,5 jam utuh karena sudah beristirahat. Berarti jarak yang ditempuh oleh Dewi, jaraknya adalah kecepatan kali waktu. Kecepatannya Dewi 3 km, waktunya 7/3. Coret-coret, berarti hasilnya 7 km. Berarti dalam 2,5 jam, Dewi dapat menempuh jarak 7 km, sedangkan Desi hanya 5 km. Berarti jarak antara mereka berdua adalah 2 km. Berarti jawaban yang benar adalah D, yaitu 2 km gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 71, tapi sebelumnya mohon maaf ya kalau suaranya agak sedikit berising karena memang sedang ada pekerjaan di samping rumah gitu ya. Oke, yang penting suara saya jelas gitu ya. Untuk soal nomor 71, pada tahun 2017, umur Hari adalah 5/8 umur Ida. Sewindu yang lalu, umur Ida 2 kali lipat umur Hari.
Pertanyaannya, perbandingan umur Hari dan Ida pada tahun 2033. Kalau ada soal tentang umur, maka harus kita misalkan. Dan harus kita yang menjadi patokan tahun keberapa. Misal nih, umur Hari itu adalah saya misalkan H. Tapi umur H ini adalah umur Hari pada tahun 2017. Dan I adalah umur Ida pada tahun 2017. Nah, umur Ida pada tahun 2017 dan umur Hari pada tahun 2017. Berarti kalimat pertama bisa ditulis dalam bentuk persamaan. Pada tahun 2017 umur Hari sama dengan 5/8 umur Ida. Berarti H sama dengan 5/8 I. Gitu ya, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, sewindu yang lalu. Sewindu yang lalu berarti 8 tahun yang lalu. Kalau pada tahun 2017 H, berarti kalau 8 tahun yang lalu umur Hari menjadi H dikurangi 8 gitu ya. Demikian untuk umur Ida, menjadi umur Ida dikurangi 8. Nah, sewindu yang lalu umur Ida 2 kali lipat umur Hari. Berarti Ida dikurangi 8 karena 8 tahun yang lalu. Umur Ida sama dengan 2 kali umur Hari, yaitu H-8 gitu ya. Nah, berarti I-8 sama dengan 2H dikurangi 16 gitu ya. Atau I dikurangi 2H sama dengan negatif 16 tambah 8 negatif 8. Ini menjadi persamaan yang kedua. Pertanyaannya adalah perbandingan umur Hari dan Ida pada tahun 2033. Nah, kita harus mencari dulu. Pada tahun 2017 umur Hari dan Ida itu berapa sebenarnya? Maka cara mencarinya tinggal disubstitusikan. Gitu ya. Disubstitusikan. Jadi kalau sudah disubstitusikan menjadi I dikurangi 2 kali H. H itu 5/8 I. Sama dengan negatif 8. Nah, 2 dengan 8 dicoret. Ini 4. Ya. Berarti I dikurangi 5/4 I. 1 dikurangi 5/4 jadi negatif 1/4 I sama dengan negatif 8. Sama-sama negatif hilang gitu ya. Sama-sama negatif hilang. 4-nya dikalikan. Jadi I-nya sama dengan 32 tahun. Ini pada tahun 2017. Kalau I-nya berumur 32 tahun, substitusikan berarti harinya sama dengan 5/8 kali 32. Berarti coret-coret 4 sama dengan 20 tahun. Berarti umur Ida 32 tahun, umur Hari 20 tahun. Tapi ini pada tahun 2017. Pertanyaannya pada tahun 2033. Nah, pada tahun 2033 itu sama saja 16 tahun kemudian. Nah, berarti 16 tahun kemudian yang ditanyakan adalah perbandingan umur Hari H plus 16 dibanding dengan umur Ida I plus 16. Hanya 20 ditambah 16, 36. I-nya 32 ditambah 16, 48. Kalau kita sederhanakan bagi 12 masing-masing jadi 3/4. Berarti jawaban yang benar adalah A, yaitu 3/4. Seperti itu. Itu soal tentang umur gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 72. Lia membeli 12 batang coklat seharga 122.400. Setiap pembelian 2 batang coklat, Lia mendapat bonus 1 batang gratis. Berapa Lia harus menjual seluruh coklat tersebut tiap batangnya agar mendapat keuntungan 45%. Keuntungan 45% dari awal. Maka kita harus tahu dulu, ini kan harga beli coklat tersebut waktu Lia membeli, gitu ya. Nah, berarti kita harus mencari dulu kira-kira harga jual totalnya berapa supaya mencapai keuntungan 45%. Nah, berarti tugas kita mencari harga jual total gitu ya. Harga jual sama dengan, karena mengharapkan keuntungan 45%, berarti 145/100 kali harga beli.
Ingat, yang namanya keuntungan itu bertambah. Jadi yang awalnya harga jual itu selalu, harga beli itu selalu kita tentukan dalam 100%. Harga jual tergantung untung atau rugi. Karena di sini untung, jadi ditambah 45% menjadi 145%. Perbandingannya seperti itu. Maka ditentukan 145 dibagi 100, harga belinya 122.400. Maka tinggal dicoret nolnya di sini, ini dengan ini. Berarti harga jual yang harus Lia dapatkan dari coklat itu adalah 145 dikali 1224. Jangan dikalikan dulu. Karena bukan ini yang kita cari. Ini adalah harga jual keseluruhan. Pertanyaannya adalah harga jual per batangnya berapa. Nah, harga jual per batang itu kan artinya harga jual keseluruhan dibagi dengan banyaknya batang coklat. Ingat tadi bahwa Lia membeli 12 batang. Dan setiap 2 batang mendapat bonus 1. Artinya kalau 12 batang, bonusnya ada 6. Setengahnya. Berarti Lia membeli 12 batang, tapi mendapatkannya 18 batang. Berarti harga jual per batangnya sama dengan harga jual keseluruhan 145 kali 1224 dibagi dengan 18. Maka tinggal 1224 kita bagi dengan 18 menghasilkan 68. Tinggal dikalikan 145 kali 68 sama dengan 9.860 gitu ya. Maka jawaban yang benar adalah C untuk soal nomor 72. Jelas ya untuk soal nomor 72 ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk soal selanjutnya ditunggu lagi ya. Makanya jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa untuk diklik tombol loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.